Kadang kejadian tidak terduga datang tanpa peringatan. Orang-orang panik, yang tersisa hanya kekacauan. Di tengah-tengah kehancuran, satu hal yang paling dibutuhkan, bukan yang paling kuat, tapi yang paling cepat mengambil keputusan. Karena dalam situasi tak terduga, satu pilihan bisa jadi penentu antara keselamatan atau kehancuran. Daerah ini adalah daerah yang sudah terkontaminasi. Warga yang masih selamat harus kita arahkan menuju ke daerah yang steril. Setelah mereka sampai di daerah yang steril, kita akan melakukan blokade agar warga yang sudah terkontaminasi tidak masuk ke daerah ini. Wah, nggak bisa gitu dong, Pres. Gimana kalau warga yang kita evakuasi ke daerah steril ini ternyata nggak aman? Gimana kalau mereka yang terinfeksi dan menyebabkan orang-orang di sini malah ikutan terinfeksi dan memakan banyak korban, Pres? Coba dipikirkan lagi, Pres. Kita harus utamakan warga yang masih steril. Biarkan saja warga-warga yang berada di daerah yang terkontaminasi. Daripada kita membuang-buang SDM, toh mereka juga bakal jadi zombie. Kita harus memikirkan warga-warga yang masih selamat. Kita tidak bisa membiarkan mereka begitu saja menjadi santapan zombie-zombie itu. Kalau takut mereka terinfeksi, kita tinggal mengecek dan mengkarantina mereka ketika kita sampai di daerah yang sudah steril. Kita tetap melakukan arahan awal saya. Kabarkan pers untuk langsung merilis berita ini dan juga kerahkan semua pasukan untuk turun ke lapangan dan menyelamatkan warga yang masih aman ke daerah yang masih steril. Tungguin dulu, mantap sini. Kamu serius? Kamu gak ada kegigit? Serius, sini kita balik dulu. Kayaknya kita nggak bisa deh di sini terus. Ya udah deh, ayo kita cari tempat aman. Yuk. Jangan bergerak. Kami aman. Sumpah nggak bohong, kami aman. Di kampus emang ramai banget ya, tapi kami enggak, kami aman. Mereka berdua aja kok, nggak ada arahnya, aman kali, biarin aja di sini. Kalian digigit? Enggak, sumpah, kita cuma lari tadi. Kita tuh cuma butuh tempat aman, please. Setelah nggak apa-apa, kita juga butuh satu sama lain sekarang. Kalau masih pagi kalian masih waras, kalian aman. Makasih banyak ya, makasih banyak. Kalian aman. Minum deh, aku tahu kalian capek, istirahat aja. Makasih banyak ya. Makasih ya. Kami itu sebenarnya di daerah stasiun. Semua orang yang ada di situ kegigit dan semuanya itu udah berubah. Kami tuh nggak sempat mikir apa-apa. Kami tuh benar-benar ya kepikiran tuh ya udah kami lari cari tempat aman. Akhirnya kami sampai di sini. Kami udah di sini 3 hari, nggak ada yang datang lagi. Yang lain itu udah nggak selamat. Kita semua awalnya juga cuma numpang lewat, tapi sekarang semuanya berubah. Dunia yang kita kenal udah nggak ada. Yang informasi apa aja kita nggak ada yang tahu. Yang punya masih hidup apa enggak juga tahu deh. Ini kayak mimpi buruk ya, cuma ya kita nggak bisa bangun lagi. Kalau kalian sampai pagi masih waras, kalian bantu jaga pintu. Kita semua ganti giliran ya. Iya. Oke. Oke, kalian berdua aman. Cica langsung gantian jaga ya. Mana ini pasukannya? Kok saya belum dengar sih kabar kalau
warga udah ada yang diselamatkan, satu pun belum ada. Segera Pres, kami sedang mencari titik-titik yang aman untuk mengevakuasi warga yang masih selamat. Kok lama banget sih? Kalian mau ngebuat kesempatan untuk menyelamatkan warga kita itu tertutup? Bukan begitu, Pres. Kita masih perlu untuk mengetahui tempat yang aman, supaya warga yang selamat bisa kita evakuasi dengan aman. Benar Pres. Lama banget sih. Segera ya, saya mau besok pagi-pagi buta warga udah ada yang diselamatkan. Turunkan pasukan itu. Siap, Pres. Ini kira-kira solusi dari pemerintah nih apa ya? Kok kita kayak dibiarin gitu aja sih? Sementara pemerintah mungkin lagi enak-enakan aja tuh di tempat yang steril, di tempat yang bahkan zombinya aja tuh udah nggak ada. Benar lagi. Ya, harusnya pemerintah sudah mulai memproses masalah ini untuk segera diselesaikan. Tapi memang benar, apa solusi pemerintah untuk menyelamatkan kita? Iya lagi, stok makan dan minuman kita ini nggak dikit banget tau. Kayaknya kita nggak bakal mati gara-gara zombie, pasti gara-gara kelaparan. Gimana sih? Kunci lagi. Kita coba cari jalan di luar. Iya. Cari jalan masuk lain. Kayaknya di sini ada pintu deh. Coba cek lagi yuk. Ayo. Ini kita bisa ke sini nih. Ada pintu. Bantuin dong. Cepat. Aduh. Sini, makanan tidak sebanyak yang kita harapkan. Kita cuma bertahan sebentar saja di sini. Gak apa-apa. Yang penting kita sambil nyari, sambil kita istirahat aja dulu. Yang penting di sini udah lebih aman. Iya, sambil nunggu pemerintah, solusi dari pemerintah, kita istirahat aja. Kita istirahat di dalam. Kamu, yang lain, cepat bangun dan menjauh dari Kadisha. Dia terinfeksi oleh zombie. Hah? Enggak. Aku nggak pernah. Aku nggak terinfeksi. Bohong, lihat saja kakimu itu. Itu kan bekas gigitan zombie. Gimana ini? Haruskah kita ikat dia atau pukulin aja dia sampai pingsan? Atau kita tinggalin aja dia di sini sendirian dan kita pergi dari sini? Enggak, sumpah aku nggak pernah digigit zombie kok. Sumpah beneran. Teman-teman, calm down. Aku jelasin sebentar ya. Aku tuh sebenarnya mahasiswa kedokteran, jadi aku bisa coba bantu periksa Kadisha. Tapi aku tetap butuh bantuan kalian semua. Kalian bisa bantu aku kan? Duh, repot banget. Biarkan aja dia. Oke, good. Aku akan coba periksa Kadisha dulu ya. Duh. Maaf ya. Tapi kayaknya ini beneran terinfeksi deh. Tapi aku tuh sebenarnya nggak tahu ini tuh terinfeksi karena zombie atau bukan. Pertama-tama kita harus ikat dulu kaki Kadisha agar
virusnya ini tidak menyebar. Pertama-tama aku mau minta tolong dulu deh, Marsha boleh minta tolong nggak buat ambilin kain nggak kepake atau apapun itu sama air bersih. Duh, repot banget. Ya udah. 3. Makasih banyak ya. Aku minta maaf banget, kaki kamu harus aku bersihin sama aku ikat ya supaya racunnya tidak kemana-mana. Maaf ya, aku minta maaf. Maaf ya. Ini untuk menjaga agar ketika kamu nanti beneran berubah, aku minta maaf banget. Supaya kamu tuh gak nyerang kami ya. Aku minta maaf, kamu harus begini dulu. Semoga kamu cepat sembuh ya. Terus kita semua bakal nunggu dia berubah gitu. Gimana kalau dia nyerang kita pas kita tidur? Dia belum berubah, Marsha. Kamu mau ngebunuh dia cuman karena kamu takut sama dia? Aku nggak akan nyakitin kalian, tapi tolong jangan tinggalin aku. Dengar ya, kita cuman punya 2 pilihan. 1, mempertahankan Khadijah di sini dan kita cuman tinggal waspada kalau dia memang berubah. Tapi pilihan kedua kita apa? Kita bisa membuang dia keluar, lalu apa? Kalian berharap kita semua aman? Enggak. Kalau misalkan besok yang bernasib sama seperti dia, kita gimana? Apakah kalian mau diperlakukan seperti itu? Apakah kalian mau dibuang? Sudah. Tapi kalau dia mulai aneh-aneh, aku nggak bakal ragu. Dan itu tetap harus melalui persetujuan kita semua, bukan hanya karena panik ya. Guys, Kak Disa mulai berperilaku aneh. Aneh gimana? Jangan bikin panik dong. Guys, Kak Disa berubah. Gimana kalau kita cepat pergi dari sini? Gimana kalau Kak Disa ngejar? Sebentar ya. Ini. Khadijah udah berubah jadi zombie. Kita udah gak lama lagi di sini. Terus kita mau pergi kemana? Pemerintah saja belum memberikan kita solusi. Cica, coba kamu cari tahu lagi. Apakah sudah ada jaringan? Udah ada jaringan nih. Cepet. Kayaknya ini udah ada berita terbaru deh. Selamat siang pemirsa, kami kembali hadir dalam siaran khusus Darurat Nasional. Hingga saat ini, Unmul dan wilayah sekitarnya tengah mengalami hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wabah misterius yang diyakini sebagai wabah infeksi zombie telah menyebar secara cepat dan masif. Pemirsa, kami telah menerima pernyataan resmi dari pemerintah pusat yang disampaikan melalui konferensi darurat tadi malam. Berikut adalah kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani wabah ini. Selamat malam. Saya Presiden Republik Unmul menyampaikan pernyataan resmi terkait kejadian tidak terduga yang sedang kita hadapi saat ini. Fenomena ini dijuluki sebagai wabah zombie yang benar adanya. Namun, kami tegaskan, pemerintah tidak akan tinggal diam. Saudara-saudari, demi keselamatan bersama, pemerintah mengambil langkah tegas dan strategis. Kami mendesak masyarakat untuk tetap tenang. Virus ini dapat dikendalikan melalui isolasi dini, perlindungan fisik, dan pencegahan kontak langsung dengan individu yang terinfeksi. Dan kami telah mengarahkan pasukan ke titik-titik pengevakuasian. Masyarakat yang selamat, silahkan untuk mendatangi titik-titik tersebut agar bisa dicek terlebih dahulu, lalu ikuti instruksi pemerintah agar bisa segera dievakuasi. Sekian dari saya.
Semoga selamat. Apa masih ada orang? Bantuan datang. Ayo, ayo, ayo. Jangan begini dong. Mereka juga bakal jadi zombie. Dialognya di pos 3, Ayo, ayo, ayo. 3. Ayo, ayo, ayo. Selamat malam, saya pemerintah. Solusi dari pemerintah.